Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, kali ini kita masih berada pada materi Mikrotik MTCNA Preparation. Kita telah masuk ke bagian Basic Configuration. Nah, pada konfigurasi hostname atau router identity, ini maksudnya yaitu router identity atau juga hostname digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Nah, settingan hostname bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Ini ada tutorialnya ya. Jika menggunakan CLI, kita akan melakukan hal seperti ini. Langsung saja kita ke prakteknya. Nah, untuk merubah hostname, ini ya, di sini kita masih default menggunakan Mikrotik. Untuk cara mengubahnya, kita tinggal klik yang sistem. Lalu di sini ada identity, kita klik. Nah, di sini kita ubah misal RP atau router port. Lalu kita tinggal klik apply, setelah itu oke. Nah, bisa dilihat di sini otomatis berubah menjadi RP. Lalu untuk cara menggunakan CLI, kita buka new terminal. Lalu pada CLI, kita sudah berada di terminal. Sekarang kita tinggal ketikkan perintah, yaitu perintah atau command system identity. Seperti ini, lalu kita enter, lalu print. Jadi ini merupakan nama dari router kita yang tadi kita setting, yaitu RP ya. Nah, untuk merubahnya kita bisa keluar dulu dari sistem identity ini. Kita masuk ke sistem lagi. Identity set name sama dengan RP. Di sini saya menggunakan nama saya, yaitu Keisha. Lalu enter. Nah, bisa dilihat bahwa di sini hostname kita sudah berubah nama yang tadinya RP menjadi RP Street Keisha Prilia. Keisha. Nah, selanjutnya ada konfigurasi IP address. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat internet. Lalu, settingan IP address bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Ini untuk tutorialnya seperti ini. Sekarang kita mau praktekkan saja. Nah, sekarang kita akan melakukannya secara GUI. Kita klik yang IP, lalu klik addresses. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah ada IP default dari VNet saya. Nah, untuk cara menambahkan IP lagi, kita klik plus. Lalu di sini IP-nya bebas ya. Lalu di sini saya menggunakan 192.168.88.1/24. Nah, interface-nya ini untuk Ethernet 1 itu sudah digunakan dengan IP
defaultnya kita bisa pakai Ethernet selain 1 gitu ya. Saya akan menggunakan 2, lalu apply, lalu oke. Nah, di sini kita sudah menggunakan 2 IP address. Nah, lalu untuk cara CLI kita bisa klik di terminal. Kita Ctrl F. Nah, untuk menambahkan IP kita harus masuk dulu ke menu IP address dulu ya. Lalu add address selanjutnya. Misal di sini saya akan menggunakan IP 192.168.1.1/24. Nah, lalu selanjutnya kita ketik untuk interface-nya. Ketik Ether 3. Nah, untuk lebih memudahkan kalian bisa ketikkan 3 angka terdepan, lalu kalian bisa klik tab ya. Nah, setelah itu kita enter. Untuk ceknya kita bisa klik edit. Nah, di sini kita sudah punya 3 jenis IP. Nah, selanjutnya kita akan coba menghapus IP. Misal di sini kita akan menghapus yang tadi kita buat, yaitu yang 192.168.77.1. Kita tinggal ketikkan perintah remove, lalu number. Nah, untuk numbernya kita bisa menggunakan angka yang ada pada paling depan IP ini. Misal di sini ada 0, 1, 2. Karena kita akan menghapus yang ketiga, maka kita nomornya 2. Kita enter. Setelah itu kita print. Nah, di sini IP kita sisa 2 ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan disable dan enable pada IP address. Maksudnya jika disable ini itu sebuah IP berada pada sebuah perangkat, tetapi statusnya itu nggak aktif, gitu ya. Begitupun sebaliknya. Nah, jika dengan GUI kita bisa klik ke IP, lalu addresses. Nah, di sini IP-nya itu kan aktif semua ya. Nah, cara untuk disable IP-nya kita bisa klik IP, misalnya kita mana yang bawah, lalu kita bisa klik yang X ini, bisa dilihat di situ ada keterangan disable. Nah, jika sudah seperti ini artinya IP-nya tidak aktif ya. Nah, cara untuk mengaktifkannya atau mengenablekannya, kita klik yang tanda checklist di sampingnya. Nah, untuk remove lewat GUI kalian bisa klik yang ini ya, yang strip.
mendisable melalui terminal atau CLI, kita bisa ketikkan perintah disable number. Tadi kan kita makinnya yang pakai satu ya, atau IP yang 192.168.8 ini. Kita juga akan coba makinnya itu. Kita klik angka 1. Ya, bisa dilihat di sini. Kalau kita enter, kita coba print. Nah, bisa dilihat di sini karena tadi kita telah mendisable IP yang nomor 1 ini, maka akan muncul tanda X ya, artinya IP ini tuh tidak aktif. Nah, untuk mengenablekannya kembali atau mengaktifkan kembali, sama, kita tinggal ketikkan enable number 1. Nah, sudah aktif kembali ya. Nah, selanjutnya jika kita ingin merevisi IP atau merubah IP, misal saya memasukkan IP yang salah, untuk mengganti atau mengeditnya kita tinggal ketikkan set lalu number. Misal kita akan merubah atau mengganti yang nomor 1, enter. Lalu misalnya kita akan merubahnya menjadi matriks 192.168.99.1/24. Seperti ini, kita enter. Lalu kita coba cek. Nah, di sini sudah bisa ya. Tadinya kan 88, sekarang sudah berganti menjadi 99. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari CLI lebih dalam. Karena basicnya itu kan CLI sama CLI di Mikrotik itu sama aja kayak di Linux gitu ya. Cuman ada perbedaan pada perintah atau komen. Misal pada Linux kita mau masuk ke sebuah directory, itu kan perlu mengetikkan perintah command cd. Kita ketikkan perintah cd seperti ini, maka akan masuk ke sebuah directory gitu ya. Sedangkan kalau di Mikrotik kita cuma
kita cuma mengetikkan garis miring. Sedangkan pada Mikrotik kita hanya perlu mengetikkan garis miring dan nama tujuannya aja ya. Jadi nggak terlalu ribet gitu. Lalu penyebutannya jadi Linux itu directory, sedangkan pada Mikrotik itu disebut menu. Misalnya di sini kita akan masuk ke sistem, maka kita perlu mengetikkan slash lalu sistem. Seperti ini kita enter. Nah, ini kita sudah masuk ke directory atau ke menu sistem. Nah, untuk kembali ke menu utama gitu ya, atau keluar dari directory, kita hanya perlu mengetikkan garis miring saja. Nah, otomatis kita sudah keluar dari menu tersebut. Nah, selain itu kalian juga bisa langsung mengetikkan namanya saja, misalnya di sini sistem gitu ya, kita enter. Nah, kita udah masuk di menu sistem. Selanjutnya kita akan masuk ke identity. Nah, sekarang kita sudah berada di sistem identity. Nah, jika kita ingin keluar dari menu sistem identity, tapi kita ingin kembalinya itu ke menu sistem saja, kita hanya perlu mengetikkan titik 2. Seperti ini kita enter. Nah, sekarang kita sudah keluar dari menu identity, tetapi masih berada pada menu sistem. Nah, selanjutnya kita akan melihat di sistem ini ada menu apa aja sih. Kita tinggal ketikkan perintah datanya. Nah, di sini sudah ada menu-menu yang ada di dalam sistem gitu ya. Nah, selanjutnya ada IP services. IP services IP services merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut.
Nah, untuk melakukannya kita klik yang IP, lalu masuk ke services. Dan di sini bisa dilihat ada port dan services yang tersedia. Nah, selanjutnya ada IP Service Lab. Disable semua service kecuali yaitu dengan cara mendisable semua service kecuali SSH dan Winbox, lalu merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Lalu login kembali ke router menggunakan default port. Selanjutnya login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Kita buka Winbox kita. Dan pertama-tama kita akan mendisable semuanya kecuali SSH dan juga Winbox. Kita klik, lalu kita silang, lakukan semuanya ya. Nah, selanjutnya untuk cara merubah port, kita bisa klik pada bagian port, klik 2 kali. Nah, untuk SSH defaultnya itu portnya itu dapat angka 22, lalu kita akan ubah menjadi 9022, lalu kita apply. Kita oke. Lalu untuk Winbox kita ubah menjadi 3000. Nah, sekarang kita akan coba login menggunakan port yang kita sudah buat. Kita close dulu semuanya. Lalu kita buka lagi Winbox-nya. Nah, untuk loginnya kita menggunakan IP yang default, lalu kita klik titik 2, selanjutnya kita ketik port yang tadi kita buat, yaitu 3000 yang kita setting ya. Selanjutnya kita connect. Nah, bisa ya teman-teman, karena tadi kan kita udah rubah portnya, jadi misal kalian masuknya menggunakan port yang sebelumnya, maka itu tidak akan bisa. Nah, selanjutnya ada router login management, yaitu router OS login management digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router, yaitu konsol, serial terminal, telnet, SSH, WiFi, Winbox. Lalu untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router terdapat 2 option, yaitu local database radio server local database dan radio server. Selanjutnya, manajemen user dapat dilakukan dengan group profile pengelompokan user, penentukan privilege yang bisa diperoleh suatu user. Lalu yang kedua ada user merupakan login, yaitu bisa menggunakan username dan juga password dari suatu user.
Nah, yang mana pada by default Picrotic menggunakan username admin tanda password untuk login. Lalu dapat membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Lalu dapat juga melakukan pembatasan berdasarkan IP address yang digunakan. Nah, sedangkan untuk grup sendiri, yaitu grup digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. Lalu by defaultnya itu terdapat 3 grup demokratik, yaitu full, right, and right, atau permission gitu ya, bisa disebutnya itu permission. Nah, dapat membuat custom grup baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Bisa dilihat di sini. Langsung saja kita masuk ke inbox-nya. Lalu kita masuk ke menu sistem. Lalu pilih menu users. Dan melihat hak akses, kita masuk ke grup. Bisa dilihat di sini ya. Lalu selain itu kita juga bisa melihat user yang aktif di active user. Ini di sini saya cuma ada 1 ya. Nah, langsung saja di sini saya akan coba menambahkan user baru. Kita klik yang plus. Lalu untuk nama usernya bebas saja ya. Misal di sini saya akan menggunakan nama saya, Kisha. Lalu untuk grupnya kita beri full. Nah, misal user kalian ini hanya diperuntukkan untuk sebuah IP address, kalian bisa menambahkan all addresses gitu ya. Tapi di sini saya akan default saja. Lalu untuk bagian password kita pilih yang mudah saja ya. Misal di sini saya 1/5. Lalu selanjutnya kita apply, lalu oke. Nah, di sini kita sudah punya 2 user. Nah, sebelum kita menguji user terbaru kita akan menjadwalkan dulu user kita yang pertama, yaitu yang admin. Kita klik yang X. Nah, untuk mengujinya kalian bisa klik yang Windows. Kita klik yang mau. Lalu new inbox. Nah,
Nah, di sini jangan lupa untuk connectingnya menambahkan port yang tadi ya. Lalu loginnya kita akan masukkan nama nama yang kita buat atau nama riset yang kita buat gitu ya. Action misal di sini saya. Lalu passwordnya kita connect. Nah, sekarang kita sudah bisa mengakses menggunakan user cache ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang group. Kita masuk kembali ke user. Nah, di sini saya akan buat user baru. Misal sini saya beri nama Aprilia gitu ya. Lalu untuk grupnya atau divisionnya kita pilih yang full. Lalu password. Lalu kita apply. Oke. Nah, sekarang kita akan menguji coba. Kita new inbox. Sama ya cara loginnya. Kita masuk ke yang tadi. Lalu karena tadi kan passwordnya saya masih sama, jadi kita tidak perlu berubah. Connect. Nah, perlu diperhatikan, di sini kan ada full, right, dan read. Itu mempunyai fungsi masing-masing gitu ya. Misal kita tadi memberikan permissionnya atau grupnya itu yang read, itu artinya kita tidak bisa merubah sesuatu yang ada di Winbox ini, gitu ya. Sedangkan untuk write itu terbatas gitu. Jadi gak semuanya kita dapetin atau kita ubah. Sedangkan kalau full itu kita bisa merubah seluruhnya. Kita bisa mengotak-atik semuanya gitu ya. Kita bisa baca dan kita juga bisa merubah atau melakukan konfigurasi sepenuhnya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk materi kali ini saya cukupkan dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.